Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, materi kalkulus diferensial fungsi dengan satu variabel bebas. Saya Miftahur Rahmah, NIM 20053011. Saya Nadia Yuningsih, NIM 20053012. Materi pertama akan disampaikan oleh Nadia. Limit dari suatu fungsi. Untuk menjelaskan konsep limit dari suatu fungsi, ada 4 elemen yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama variabel bebas X, yang kedua fungsi X, fx atau variabel terikat Y sama dengan fx, yang ketiga konstanta L, yang keempat konstanta N. Dalil-dalil limit, dalil atau sifat dari suatu limit yang membantu kita dalam pencairan nilai limit dari suatu fungsi. Jika ada berikut ini akan disajikan dalil-dalil limit. Dalil yang pertama, limit dari suatu konstanta K adalah K itu sendiri jika fx sama dengan K, di mana K adalah bilangan nyata, maka limit K sama dengan K, X sama dengan N. Contoh, bila fx sama dengan 13, maka limit x kurang 5, 13 sama dengan 13. Dalil 2, suatu suku konstanta dapat dipindahkan kembali ke sebelah kiri tanda limit. Limit k fx sama dengan x kurang n sama dengan k limit fx x kurang n. Contoh, limit x kurang 4, 5x kuadrat sama dengan 5 limit x kurang 4, x kuadrat sama dengan 5, 4 kuadrat sama dengan 80. Dalil ketiga adalah limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan adalah penjumlahan atau pengurangan dari limit-limit tersebut. Limit x kurang n, fx tambah kurang gx sama dengan limit x kurang n, fx lebih tambah atau kurang limit x kurang n gx. Contoh, bila limit x kurang 3 kali x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat tambah 5x tambah 7, maka limit x kurang 3, x pangkat 3, 4 limit x kurang 3, x kuadrat, tambah limit x kurang 3, 5x tambah limit x kurang 3, 7, sama dengan 27 kurang 36 tambah 15 tambah 7, sama dengan 13. Dari dalil limit 4. Limit dari suatu hasil kali adalah perkalian dari limit-limit tersebut. Limit x kurang n, fx kali gx sama dengan limit xn, fx kali limit x kurang n gx. Contoh, jika limit x kurang 3, x tambah 3 kali x kurang 2, maka limit x kurang 3, x tambah 3 kali limit x kurang 3, x kurang 2, sama dengan 6 kali 1, sama dengan 6. Dalil kelima, limit dari suatu hasil bagi adalah hasil bagi dari limit-limit tersebut bila pembaginya atau penyebutnya bukan 0. Limit xn sama dengan fx per gx sama dengan limit xn kali fx per limit x kurang n gx. Contoh, limit x kurang 4 kali x kuadrat tambah 6 per x kurang 2 sama dengan limit x kuadrat tambah 6 x kurang 4 per limit x kurang 2 x kurang 4 sama dengan 22 per 2 sama dengan 11. Dalil 6, limit dari suatu pangkat dari fx adalah pangkat dari limit fx itu. Limit xn kali fx pangkat n sama dengan limit x kurang n fx pangkat n. Contoh, limit x kurang 5 kali x kurang 3 pangkat 2 sama dengan limit x kurang 5, x kurang 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4.
kontinuitas. Untuk suatu fx menjadi kontinu pada titik x sama dengan n, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu fn harus terdefinisi, limit x kurang n, fx harus ada, limit fx sama dengan gn, x kurang n. Jadi, untuk suatu fungsi akan menjadi kontinu pada suatu titik haruslah memenuhi ketiga persyaratan di atas, yaitu titik n berada dalam domain fungsi. Yang kedua, fungsi harus mempunyai limit pada titik tersebut. Yang ketiga, limit pada titik tersebut harus sama dengan nilai fn pada titik tersebut. Perlu diingat bahwa jika salah satu dari ketiga persyaratan tidak dipenuhi, fungsi fx tidak kontinu pada x sama dengan n. Dengan kata lain, fungsi fx tidak kontinu atau discontinue. Tingkat perubahan dan derivatif. Tingkat perubahan rata-rata. Tingkat perubahan rata-rata dari suatu fungsi y sama dengan fx adalah perubahan pada variabel terikat y yang diakibatkan oleh perubahan satu unit dalam variabel bebas x. Dalam fungsi linear, kemiringan kurvanya adalah konstan atau sama dengan domain fungsi tersebut. Sedangkan untuk fungsi non-linear, kemiringan kurvanya tidak sama di setiap titik pada kurva tersebut. Karena tingkat perubahan rata-rata dari suatu fungsi fx adalah perbandingan antara perubahan variabel y dengan perubahan variabel x. Maka hasilnya adalah delta y per delta x sama dengan fx tambah delta x kurang fx per delta x. Persamaan ini sering disebut sebagai hasil bagi perbedaan atau difference continue. Contoh 1. Diketahui y sama dengan fx sama dengan f 5x pangkat 2 tambah 3, carilah hasil bagi perbedaannya. Penyelesaian. Fx sama dengan 5 kali x pangkat 2 tambah 3. Fx tambah delta x sama dengan 5x tambah delta x pangkat 2 tambah 3. Delta y per delta x sama dengan fx tambah delta x kurang fx per delta x. Sama dengan 5x tambah delta x pangkat 2 tambah 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 3 per delta x. Delta y per delta x sama dengan 5x2 tambah 2x kali delta x tambah delta x pangkat 2 tambah 3 kurang 5x pangkat 2 kurang 3. Delta y per delta x sama dengan 5x pangkat 2 tambah 10x kali delta x tambah 5 kali delta x pangkat 2 tambah 3 kurang 5x pangkat 2 kurang 3 per delta x. Hasilnya adalah 10x tambah 5 delta x. Misalkan x sama dengan 2 dan delta x sama dengan 3, maka tingkat perubahan rata-rata y akan menjadi 10 kali 2 tambah 5 kali 3 sama dengan 35. Ini berarti bahwa tingkat perubahan rata-rata bila x berubah dari 2 ke 5, maka perubahan y adalah 35 unit. Derivatif atau turunan peranan. Pengukuran perubahan tingkat seketika dari suatu fungsi dalam aljabar kalkulus disebut sebagai derivatif pertama atau turunan pertama atau cukup disingkat derivatif. Karena derivatif mengukur tingkat perubahan nilai y ketika nilai x berubah sangat kecil, maka tentunya kita harus menerapkan konsep limit. Jadi, derivatif dari suatu fungsi y sama dengan fx dapat dinyatakan sebagai derivatif y per derivatif x sama dengan limit delta x kurang 0, derivatif y per derivatif x sama dengan limit delta x kurang 0. Y kali x tambah delta x kurang fx per delta x. Persamaan ini dibaca limit dari hasil bagi perbedaan di mana delta x mendekati 0. Penulisan lain dari derivatif suatu fungsi y sama dengan fx adalah f aksen x atau derivatif fy per derivatif x sama dengan derivatif y per derivatif x. Contoh, jika diketahui y sama dengan fx sama dengan 5x pangkat 2 tambah 3, carilah derivatif y per derivatif x. Langkah pertama, cari hasil bagi perbedaan derivatif y per derivatif x sama dengan fx tambah delta x kurang fx per delta x sama dengan 5x tambah delta x pangkat 2 tambah 3 kurang 5x tambah 3 per delta x. Sama dengan 5x pangkat 2 tambah 2x kali delta x tambah delta x pangkat 2 tambah 3
kurang 5x pangkat 2 kurang 3 per delta x. 5x pangkat 2 tambah 10x kali delta x tambah 5 delta x pangkat 2 tambah 3 kurang 5 kali x pangkat 2 kurang 3 per delta x. Hasilnya adalah 10x tambah 5 delta x. Langkah kedua, cari limit dari hasil bagi perbedaan ketika delta x kurang 0. Derivatif y per derivatif x sama dengan f aksen x sama dengan limit derivatif x kurang 0. Delta y per delta x sama dengan limit delta x kurang 0. 10x tambah 5 delta x kali 10x. Misalkan jika x sama dengan 3, maka f aksen x sama dengan f aksen 3 sama dengan 30. Tetapi jika x sama dengan 4, maka f aksen x sama dengan 40. Ini berarti bahwa setiap nilai x yang berbeda akan menghasilkan nilai derivatif yang berbeda juga. Aturan-aturan diferensiasi. Sebagaimana telah diketahui bahwa derivatif pertama dari satu fungsi y sama dengan fx adalah limit hasil bagi perbedaan di mana delta x kurang 0. Oleh karena itu, untuk mencari nilai dari derivatif satu fungsi tersebut, kita harus menggunakan dua langkah, yaitu yang pertama, menentukan hasil bagi perbedaan dari fungsi tersebut. Yang kedua, mencari limit dari hasil bagi perbedaan tersebut ketika delta x kurang 0. Jadi, metode ini harus menggunakan dua langkah untuk memperoleh nilai derivatif dari suatu fungsi y sama dengan fx. Akan tetapi, dalam bagian ini kita akan mempelajari metode langsung untuk mencari nilai derivatif pertama dari suatu fungsi dengan cara menggunakan aturan-aturan diferensiasi. Diferensiasi adalah proses pencarian nilai derivatif. Notasi derivatif yang akan digunakan yaitu derivatif y pada derivatif x dan f aksen secara bergantian. Aturan diferensiasi fungsi dengan satu variabel bebas. Aturan pertama, fungsi konstan. Derivatif dari suatu fungsi konstan adalah sama dengan 0. Jika y sama dengan fx sama dengan k, di mana k adalah suatu konstanta, maka derivatif y pada derivatif x sama dengan f aksen x sama dengan 0. Contoh, jika y sama dengan fx sama dengan 15, maka fx-nya adalah 0. Aturan yang kedua, fungsi pangkat. Derivatif dari satu fungsi pangkat adalah pangkat dikalikan dengan koefisien pangkatnya dikurangi 1. Jika y sama dengan fx sama dengan x pangkat n, di mana n adalah bilangan nyata, maka f aksen x sama dengan nx n kurang 1. Contohnya, jika y sama dengan x pangkat 3, maka derivatif y pada derivatif x-nya adalah 3 turunan dari x pangkat 3, yaitu 3x pangkat 2. Jika y sama dengan x pangkat 0, maka turunannya adalah 0. Jika y sama dengan 1 per x pangkat 4 aksen, maka derivatif y pada derivatif x sama dengan minus 4x minus pangkat minus 5 sama dengan minus 4 per x pangkat 5. Jika y sama dengan akar x sama dengan x pangkat 1 per 2, maka 1 per 2 x pangkat minus 1 per 2 sama dengan 1 per 2 akar x. Aturan ketiga, konstanta kali dengan fungsi pangkat. Jika y sama dengan fx sama dengan kx pangkat n, di mana k adalah konstanta, maka derivatif y pada derivatif x adalah n kali k kali x n kurang 1. Contohnya, jika y sama dengan fx sama dengan 3 pangkat 2, maka derivatif y pada derivatif x sama dengan 6x. Jika y sama dengan fx sama dengan 2 per x 3 aksen, maka dapat ditulis y sama dengan 2 kali minus 3. Sehingga derivatif y pada derivatif x adalah minus 6x pangkat minus 4 sama dengan minus 6 per x pangkat 4. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Miftaur Rahmah, NIM 200533011. Saya Nadia Ayuningsih, NIM 200533012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.